Hai adik-adik, ketemu lagi dengan Lause di sini. Kita ketemu lagi di sekolah minggu online. Nah, ada yang berbeda dengan sekeliling Lause? Ada apa ini? Iya, karena Lause mau mengajarkan satu lagu tentang dunia. Adik-adik tahu dunia? Dunia kita ini sebagai anak Tuhan ada dua pilihan adik-adik. Ada jalan yang lebar, ada jalan yang sempit. Nah, adik-adik kira-kira mau pilih jalan yang mana? Wah, pasti adik pikir enakan jalan yang lebar, Lause. Kita bisa ke kanan kiri nggak masalah. Kalau jalan yang sempit, kita cuma bisa jalan satu garis aja adik ya. Nggak bisa senggol kanan, senggol kiri ya. Soalnya nanti sudah kesempitan adik-adik ya. Nah, tapi Lause mau mengajarkan satu lagu ini yang mengajarkan kita bahwa kita sebagai anak Tuhan harus memilih Tuhan. Karena selama kita ikut Tuhan, pasti ada sesuatu yang mengganggu kita, sesuatu yang menghambat kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Tapi kita pasti bisa melaluinya asalkan kita bersama Tuhan. Kalau di jalan yang lebar mulus seperti itu saja, wah, Lause meragukan ya apakah itu jalan yang ingin Tuhan tunjukkan kepada kita. Tapi Tuhan mengajarkan kita untuk mengambil jalan yang sempit, jalan yang mungkin sedikit susah, tapi itulah jalan Tuhan. Ya, karena Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita adik-adik ya. Kemudian Lause juga mau nanti mengajarkan adik-adik satu lagu lagi. Setelah lagu ini, kemudian di dalam dunia kita mau cari apa? Tentu saja kita harus mencari yang namanya Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Musik. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit Tuhan berkati. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit Tuhan berkati. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Kita berdoa adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami dapat datang kembali bersama-sama di sekolah minggu online ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk semua anak-anak-Mu yang sedang menonton ini Tuhan, supaya mereka lebih semangat lagi untuk mengenal Tuhan dan juga mengetahui bahwa Tuhan mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan, berkatilah sekolah minggu kami dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik masih ingat dengan lagu Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do? Tahu ya? Do itu apa? Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ada yang ingat lagunya? Nah, pasti ada yang ingat ya. Oleh karena itu, ayo kita nyanyikan lagu ini sama-sama ya. Do itulah dosamu, re relakan hatimu. Mi minta pada Yesus, fa fahami firman-Nya.
adik-adik, sekarang kita mau belajar satu lagu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ya, lagunya ini mengajarkan kepada kita bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan pasti pernah berbuat dosa, kan? Siapa di sini yang nggak pernah berbuat dosa? Lause pernah. Semua anak manusia juga pernah, adik-adik ya. Tapi Tuhan Yesus, asal kita mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita akan diampuni dosa kita oleh Tuhan Yesus. Seperti yang dikatakan oleh lagu ini. Selamat pagi adik-adik. Bersyukur deh ya, hari ini kembali kita boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Lause sangat senang sekali karena boleh menjumpai adik-adik. Jadi hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang seorang yang jahat berubah menjadi baik. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi ini kami kembali boleh bersama-sama membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Mohon Tuhan memberikan kami pengertian agar kami tahu apa yang Tuhan ingin kami kerjakan. Kami memohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, coba lihat apa yang dilakukan oleh anak-anak ini. Mereka sedang ngapain?
Mereka sedang bertengkar. Mereka sedang bermusuhan, adik-adik. Mereka berbuat yang tidak baik kepada orang lain. Adik-adik, seperti tadi dikatakan, di Alkitab ada mencatat seorang yang juga berbuat tidak baik kepada orang lain. Orang itu bernama Saulus. Dia itu adalah seorang yang pintar sekali. Tetapi dia itu tidak suka dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dia benci sekali sama orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena bencinya, dia tuh ingin menangkap dan memenjarakan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Waktu itu, dia mendengar bahwa di kota yang bernama Damsyik banyak pengikut Tuhan Yesus. Lalu ia datang kepada pemimpin agama. Dia meminta surat supaya dia memiliki kuasa untuk menangkap dan menghukum orang-orang tersebut. Pemimpin agama melihat bahwa apa yang dia lakukan itu sangat baik. Karena itu, pemimpin agama memberikan izin kepadanya. Setelah Paulus mendapat surat itu, dia sangat bangga. Lalu dia pergi ke kota Damsyik. Dia tidak pergi sendirian, tetapi dia mengajak teman-temannya. Mereka naik kuda. Mereka berjalan bersama-sama. Di dalam perjalanannya, ketika hampir sampai ke kota Damsyik, tiba-tiba adik-adik, ada cahaya yang sangat terang sekali dari langit, sehingga membuat mata Paulus silau. Sampai-sampai ia jatuh ke tanah. Ketika jatuh ke tanah, dia mendengar ada suara. Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Saulus terkejut mendengar suara itu. Lalu dia bertanya, siapakah engkau, Tuhan? Lalu suara itu menjawab, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Dalam hati Paulus berkata, oh, rupanya itu Tuhan Yesus yang berbicara kepadanya. Kemudian suara itu berkata, bangunlah dan pergilah ke dalam kota Damsyik. Di sana saya akan mengatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Mendengar itu, Saulus percaya bahwa itu Tuhan Yesus yang berkata kepada dia. Ia mengikuti perintah untuk pergi ke kota tersebut. Tetapi waktu dia mau bangun, adik-adik, Saulus melihat kok gelap semuanya. Dia tidak bisa melihat apa-apa. Pada saat itu dia baru sadar bahwa dia sudah buta. Lalu Saulus meminta teman-temannya menolong dia dan mengantarkan dia ke kota Damsyik, ke rumah Yudas yang tinggal di jalan yang bernama Jalan Lurus. Selama 3 hari di kota Damsyik, Paulus tidak makan, tidak minum. Adik-adik, Jalan Lurus di kota Damsyik itu sampai sekarang masih ada. Kota Damsyik sekarang bernama kota Damaskus. Nah, Lause mendapat gambarnya ini. Ini adalah kota Damsyik. Pada waktu itu juga, adik-adik,
Di kota Damsyik ada seorang yang bernama Ananias. Dia adalah murid Tuhan Yesus. Sewaktu dia lagi duduk, Tuhan Yesus datang kepada Ananias. Ananias, Ananias. Saat Ananias mendengar, Ananias menjawab, "Ini aku, Tuhan." Ananias, pergilah ke jalan yang bernama Lurus dan carilah di rumah Yudas. Ada seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang ada di sana. Saulus sedang berdoa dan matanya sekarang buta. Engkau pergi ke sana, berdoalah bagi dia. Tumpangkanlah tanganmu ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Adik-adik, rupanya Ananias pernah mendengar tentang Saulus. Dia tahu bahwa Saulus itu orang yang jahat. Dia bermaksud untuk menangkap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus di Damsyik. Lalu Ananias berkata, "Tuhan, saya mendengar dari orang banyak bahwa Saulus itu jahat. Ia menangkap orang-orang yang percaya kepadamu di Yerusalem. Bukankah ia datang ke kota Damsyik juga mau menangkap orang-orang yang percaya kepadamu?" Namun Tuhan Yesus berfirman, "Ananias, Saulus sudah bertobat. Dia akan saya pakai untuk memberitakan keselamatan kepada bangsa-bangsa lain." Setelah mendengar itu, Ananias mengikuti perintah Tuhan dan pergi menemui Saulus. Setelah bertemu dengan Saulus, Ananias berdoa untuk dia. Ananias menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Pada saat itu, Saulus menjadi sembuh dan dapat melihat kembali. Adik-adik, Saulus senang sekali. Demikian juga teman-temannya. Mereka sangat senang karena Saulus sudah bisa melihat, dia sudah bisa melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Adik-adik, kalau kita membaca di dalam firman Tuhan tentang kisah Saulus, maka kita tahu ia menjadi seorang pengikut Tuhan yang setia. Dia bersedia menderita. Ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus, ia dibenci oleh orang-orang yang dulu bersama-sama dengan dia. Apalagi para imam kepala tahu bahwa dia sekarang sudah berbalik. Dulu dia menangkap dan menyiksa orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi sekarang dia malah berubah, mengabarkan tentang Tuhan Yesus. Saulus tahu dia pasti akan dibenci, tetapi dia tetap setia mengikuti perintah Tuhan Yesus. Walau hanya satu kali bertemu dan mendengar suara Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita, adik-adik? Bukankah kita sering mendengar tentang Tuhan Yesus? Tapi harus kita akui, banyak perintah Tuhan Yesus yang tidak kita lakukan. Kita masih melakukan hal-hal yang buruk. Adik-adik, dari cerita firman Tuhan ini, kita melihat bagaimana Saulus yang tahu Tuhan mengasihi dia, mati menyelamatkan dia. Saulus mau berubah dan bertobat.
Walaupun dia tahu tidak disenangi oleh teman-temannya, tapi dia mau berubah. Bagaimana dengan kita? Adik-adik, mungkin kalau kita berubah, kita tidak akan disenangi oleh teman-teman kita. Mungkin teman-teman yang biasa bersama dengan kita, yang mengajak kita berbuat jahat, nakal, itu akan membenci kita. Tapi kita harus setia seperti Paulus yang setia kepada Tuhan. Mungkin selama ini kita malas untuk beribadah. Mungkin kita selama ini senang menonton film, bermain game, sehingga kalau mau ibadah dipanggil papa, mama, dan kita malas-malesan. Mulai sekarang kita harus memilih, karena Tuhan Yesus baik kepada kita. Kita harus berubah. Adik-adik, mari kita melihat tabel ini. Ayo kita lihat apa yang dulu kita lakukan yang tidak baik. Kita sekarang mau berubah. Kita mau melakukan hal yang baik. Dulu mungkin kita memaki teman. Sekarang kita harus berubah, harus berkata yang baik-baik. Dulu kita melawan orang tua. Sekarang kita harus menghormati orang tua. Mungkin dulu kita senang berkelahi. Sekarang kita harus berdamai. Demikian juga dulu kita malas belajar. Mulai sekarang harus rajin loh. Kalau dulu berbohong, sekarang kita harus jujur. Dulu senang mengganggu, ayo mengganggu teman, mengganggu saudara. Sekarang kita harus menolong. Dulu marah, sekarang harus menyayangi orang lain. Adik-adik, mari kita berjanji di hadapan Tuhan. Kita mau berubah. Seperti Saulus yang bertemu dengan Tuhan. Tuhan merubah dia. Demikian juga kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga akan merubah kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih karena kami mengenal Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa ketika Saulus bertemu dengan Tuhan Yesus, dia percaya Tuhan Yesus menyelamatkan dia. Tuhan Yesus mengasihi dia. Maka dia berubah. Demikian juga kami. Kami percaya Tuhan Yesus akan menolong kami. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Kami juga rindu agar kami boleh menjadi saksi bagi Tuhan Yesus. Sehingga teman-teman kami juga boleh percaya. Kami berdoa, memohon dalam nama Yesus Kristus. Amin. Demikian adik-adik. Selanjutnya kita akan bersama-sama menghafal ayat hafalan kita. Hari ini ayat hafalan diambil dari Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-15. Mari kita membaca bersama-sama. Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Sekali, adik-adik kita membacakannya. Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Oke, sekarang kita akan menghafalnya, lalu akan menghapus beberapa kata. Ayo, adik-adik. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Pergilah,
sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Ayo sekali lagi adik-adik membacakannya. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 15. Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Adik-adik harus menghafal ayat ini ya. Tuhan memilih Saulus. Tuhan juga memilih kita untuk memberitakan namanya. Minta tolong papa dan mama untuk mengajar adik-adik untuk menghafal ya. Terima kasih papa dan mama. Saat ini kita akan bersama-sama melakukan aktivitas kita. Sampai ketemu. Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi adik-adik. Pagi ini kita mendengar cerita tentang perubahan besar yang terjadi pada Saulus. Nah, dalam Alkitab dikatakan bahwa ketika dosa kita merah seperti kirmisi, tapi dengan kasih Tuhan diputihkan menjadi seputih salju. Kalau pada adik-adik, perubahan apa yang diharapkan? Seringkali adik-adik dilambangkan dengan kertas yang putih bersih. Ketika papa dan mama memberikan nilai-nilai warna-warni pada dasar kehidupan adik-adik, ketika Tuhan menyiraminya dengan pertumbuhan, maka hidup adik-adik tidak lagi menjadi putih tetapi berwarna-warni. Untuk aktivitas pagi ini, kita memerlukan sehelai tisu yang kasar yang kita lipat menjadi kemudian di ujungnya kita beri warna-warna. Hati-hati ya mewarnanya karena tisu gampang sobek. Kita berikan aneka warna pada dasar tisu, kira-kira 5 cm gitu ya panjangnya. Kemudian kita balik dan kita buat gambar yang sama, warna yang sama pada sisi yang lain dari tisu kita, sampai semuanya penuh ya di kiri dan kanan. Kemudian kita ambil mangkuk berisi air, kita masukkan tisu kita yang sudah diwarnai dan kita diamkan dan kita tunggu saja apa yang akan terjadi kemudian. Perlahan-lahan warna itu akan memenuhi tisu tadi, dan apabila adik-adik ingin menyimpannya maka dikeluarkan dari air kemudian dijemur sebentar ya.